Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Kepala SMA Negeri 28 Jakarta yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu TU, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati Allah, serta anak-anakku sekalian tercinta yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hambanya yang beriman. Allah telah melimpahkan rahmatnya begitu banyak pada kita, sehingga dengan rahmatnya itu kita diberikan kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Anak-anakku yang kami sayangi, setiap paginya kita selalu mengawali kegiatan ini dengan bertadarus. Sebelum tadarus, marilah kita menengok hati kita untuk meraih kemuliaan seperti yang Allah janjikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan doa. Untuk apa kita berdoa? Untuk mengetahui apakah diantaranya doa kita sudah dikabulkan Allah, belum dikabulkan Allah, atau tidak dikabulkan Allah. Untuk mengetahui mengapa kita harus berdoa, bagaimana cara berdoa, dan siapakah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah. Selain itu, marilah kita untuk selalu bersabar dan syukur, karena dengan bersabar dan syukur itu akan menenangkan jiwa, akan mengentaskan persoalan hidup kita, dan akan mengantarkan kita menuju jannah. Anakku, sesungguhnya setiap manusia itu sejak dalam kandungan telah mengaku eksistensinya. Dan eksistensi manusia itu diwujudkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 172, Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul engkau Rabb kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian sungguhnya agar kamu tidak lena. Nah, anak-anakku sekalian, dikatakan anak Adam, sesungguhnya semua anak Adam yang ada di dunia ini lahir melalui proses kehamilan, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Setiap bayi manapun yang ada di seluruh pelosok bumi ini, di pelosok bumi manapun, dari ibu yang mengandung beragama apapun, sesungguhnya mereka telah melakukan sebuah pengakuan, sebuah pernyataan, sebuah kesepakatan, sebuah kesaksian ketika mereka dalam kandungan, ketika usia kandungan itu 120 hari.
mereka mengakui bahwa dirinya adalah hamba dan mengakui bahwa penciptanya adalah Roh. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah suci. Jadi semua bayi yang dilahirkan di dunia ini sesungguhnya terlahir dalam Islam. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan antara makhluk dan kholik, antara hamba dan Allah, antara manusia dan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa. Maka jika ada orang di dunia ini yang tidak pernah berdoa, maka kita garakan itu adalah sebagai orang yang sombong. Mengapa demikian? Karena pada fitrahnya manusia itu membutuhkan Tuhannya. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat ke-30 ayat 30. Surat Ar-Rum, silakan anak-anak baca. Tiap manusia ada kecenderungan mencari Tuhannya. Manusia yang ada di dunia ini tidak lepas daripada segala permasalahan. Ada kalanya mengalami kesedihan, ada kalanya mengalami kesulitan, ada kalanya mengalami kegelapan dan ketakutan. Ketika mereka dalam posisi yang tidak nyaman, biasanya manusia ingat dan butuh pertolongan. Karena itu kecenderungan manusia adalah mencari Tuhan. Dan Allah telah berjanji bahwa orang-orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Ini tertuang dalam Al-Quran surat kedua ayat 186. Kita lihat banyak kisah-kisah bagaimana orang yang berdoa dan doanya dikabulkan. Allah selalu mengabulkan doa hambanya. Karena itu tak ada doa yang sia-sia. Jika komitmen sejak dalam kandungan itu dilakukan, maka itu akan berarti akan terjadi pada setiap manusia. Allah selalu mengabulkan doa hambanya. Dan dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang suka mengingkari janji? Bukankah kita manusia? Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah anak-anak berjanji pada ayah dan ibu di rumah bahwa akan selalu rajin belajar, akan sholat tepat waktu? Atau pernahkah anak-anak berjanji pada pihak sekolah untuk sungguh-sungguh belajar, untuk tidak telat, untuk tidak nyontek lagi? Tapi pernahkah kita juga mengingkari janji itu? Allah tidak pernah mengingkari janji, anakku. Ini tertuang dalam Al-Quran surah ketiga ayat 9. Silakan anakku baca. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti. Siapakah yang pasti janjinya kecuali Allah? Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana agar doa kita dikabulkan Allah? Tentu kita harus tahu bagaimana cara berdoa. Cara berdoa yang benar. Salah satu di antaranya adalah sholat. Sholat yang kita lakukan, katakanlah sholat wajib yang 5 waktu itu, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, semuanya adalah doa. Doa yang kita panjatkan itu akan mengantarkan kita
pada terkabulnya sebuah permintaan. Ini dituangkan juga dalam Al-Quran surat 3:38-39. Bagaimana anak-anak mengetahui kisah Nabi Zakaria yang sudah tua renta. Begitu juga dengan istrinya juga sudah tua, mandul pula, tidak mempunyai anak. Tetapi Nabi Zakaria berdoa dalam sholat-sholatnya. Dan apa yang terjadi? Doa yang dipanjatkan mengubah nasib manusia. Nabi Zakaria yang tidak punya anak ternyata dikaruniai seorang anak bernama Nabi Yahya, anak yang soleh. Nah anak-anak, bukankah kalian juga punya hasrat, punya keinginan, misalnya sukses dalam belajar, kelak dapat perguruan tinggi yang diinginkan, kemudian sukses dalam berkarir? Berdoalah. Cara yang kedua adalah dengan beristighfar. Beristighfar ini akan mengampuni dosa-dosa kita. Beristighfar ini artinya selalu mengingat Allah di setiap langkah kita. Pernahkah anak-anak mendengar tentang kisah seorang tukang roti? Suatu saat, seorang tukang roti didatangi oleh seorang musafir. Musafir tersebut memperhatikan apa yang dilakukan sang tukang roti. Ketika mengambil rotinya, dia membaca, dia beristighfar. Ketika mengaduk rotinya, dia beristighfar. Ketika mengolah rotinya, apapun yang dilakukannya, dia selalu beristighfar. Sang musafir memperhatikan ini lalu bertanya, "Mengapa kau melakukan semua itu?" Tukang roti menjawab, "Dengan apa yang aku lakukan ini, Allah mengabulkan segala permintaanku." Demikian jawab sang tukang roti. "Kecuali satu, masih ada satu permintaanku yang belum dikabulkan Allah." Sang musafir bertanya, "Apakah permintaanmu yang tidak dikabulkan itu, wahai hamba Allah?" "Aku ingin sekali bertemu dengan seseorang. Seorang itu adalah Imam Ahmad." Sang musafir sudah mengetahui hal ini. Imam Ahmad adalah seorang imam besar yang sangat terkenal, yang diakui kemuliaannya dan ilmunya. Karena pada zaman itu tidak ada foto, tidak ada kodak, tidak ada HP, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, maka tidak tahu yang mana Imam Ahmad. Dan pada saat itu bertanyalah sang musafir tersebut, "Betulkah engkau, wahai hamba Allah, ingin bertemu dengan Imam Ahmad?" "Iya," jawab sang tukang roti, "aku ingin sekali bertemu dengannya." Lalu berkatalah sang musafir, "Akulah Imam Ahmad." Ternyata anak-anakku, dialah Imam Ahmad yang digerakkan hatinya oleh Allah melakukan sebuah perjalanan. Karena lusuh dalam perjalanannya, dia singgah sebentar ke sebuah masjid. Di dalam masjid itu, entah dikira siapa, entah dikira gembel, entah dikira siapa, dia diusir. Kemudian dia duduk di pelataran masjid, juga diusir. Akhirnya dia bertemu dengan sang tukang roti. Dan di sini akhirnya kita buktikan bahwa istighfar yang dilakukan oleh tukang roti adalah jalan menuju diijabahnya sebuah doa. Alangkah indahnya. Dan satu lagi,
Siapakah orang yang dijabah doanya? Yaitu orang yang melakukan ibadah karena cinta kepada Allah, bukan karena kewajiban semata. Ya, kalau kita misalnya sholat karena kewajiban, kalau kita berpuasa, puasa karena kewajiban. Tetapi orang yang beribadah karena cinta kepada Allah, itu adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan haram, yang melakukan persiapan sebelum beribadah dengan benar, melakukan wudhu dengan benar, berpakaian yang bagus, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surat ke-7 ayat ke-31, Al-A'raf ayat ke-31. Silakan anak-anak baca. Allah meminta kita untuk berpakaian yang bagus ketika ke masjid, tetapi tidak berlebihan. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian beberapa contoh keutamaan doa, betapa doa itu akan mengantarkan kita kepada tujuan, dan Allah telah berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu dirahmati Allah dengan selalu bersyukur dan bersabar dalam berdoa. Sekian anak-anak sekalian, mohon maaf atas silap dan salah. Akhirnya kami tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Syauki dari kelas 1143 akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan Al-Quran masing-masing dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka Al-Qurannya, surah Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-181. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlan ladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات
بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi, mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruknya jual beli yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah bertilawah hingga surah Al-Imran ayat ke-194. Semoga bagi yang membaca, mendengarkan, maupun mentadabburinya diberikan rahmat oleh Allah SWT dan syafaat pada saat hari kiamat. Mari kita tutup tilawah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita buka doa dan istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus pada pagi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.